Memasuki penghujung tahun 2024, Indonesia akan disambut dengan gelombang peluncuran ponsel-ponsel baru yang menjanjikan inovasi dan teknologi terkini. Beberapa merek ternama di industri telekomunikasi seperti Transsion Holdings, BBK Group, Xiaomi, dan Huawei sedang bersiap untuk memperkenalkan produk terbaru mereka di pasar Indonesia. Persaingan ini tidak hanya membawa beragam pilihan bagi konsumen, tetapi juga menjanjikan peningkatan fitur yang lebih canggih dan desain yang lebih modern. Dalam konten ini, kami akan menyajikan daftar ponsel dengan tingkat kandungan dalam negeri yang terbaru dan akan segera hadir secara resmi di Indonesia. Kami menyertakan detail spesifikasi lengkap dan perkiraan harga untuk setiap model, jadi mari kita simak bersama informasi terkini dan paling lengkap mengenai deretan ponsel yang siap rilis di Indonesia, yang telah kami kumpulkan untuk kalian. Yang pertama ada Infinix Hot 50 4G. Dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, Infinix Hot 50 4G menawarkan pengalaman visual yang lancar dan tajam, baik saat bermain game atau menonton video. Dapur pacu dari Infinix Hot 50 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G100 yang dibuat dengan teknologi 6 nanometer. Memori internal yang ditawarkan cukup lega dengan pilihan antara 128GB dan 256GB serta RAM yang juga variatif mulai dari 6GB hingga 8GB. Pada segi fotografi, Infinix Hot 50 4G dibekali dengan 3 kamera belakang yang dipimpin oleh sensor utama 50MP, 2 kamera pendukung 2MP, dan 0,08MP. Kamera depan 8MP cukup memadai untuk selfie dan panggilan video. Kapasitas baterai yang besar 5000 mAh, selain itu dukungan pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Infinix Hot 50 5G. Infinix Hot 50 5G hadir dengan layar IPS LCD 6,78 inci menawarkan refresh rate 120Hz untuk tampilan yang halus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 5G fabrikasi 6 nanometer, ponsel ini memberikan performa yang optimal dengan pilihan RAM 4GB atau 8GB, serta penyimpanan internal 128GB yang cukup luas. Untuk fotografi, ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang triple 48MP menggunakan sensor Sony IMX yang menghasilkan gambar tajam, dan detail kamera depannya memiliki resolusi 8MP untuk kebutuhan selfie. Baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Infinix Zero 40 series. Infinix Zero 40 series menampilkan layar 6,78 inci 3D Curved AMOLED dengan refresh rate 144Hz, kecerahan puncak hingga 1300 nits. Perlindungan Gorilla Glass 5 memastikan ketahanan terhadap goresan dan benturan. Performa kuat didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G, sementara versi 4G-nya cuma pakai Helio G100. Tersedia dalam varian memori 8GB RAM dengan pilihan penyimpanan 256GB atau 512GB, serta opsi RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB atau 512GB untuk 5G. Kamera utama memiliki konfigurasi triple dengan sensor 108MP dengan OIS 50MP ultra wide dan 2MP sensor kedalaman. Kamera depan beresolusi 50MP untuk selfie yang tajam, rekaman video mendukung resolusi hingga 4K dengan stabilisasi Gyro Ace. Memiliki baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45 Watt. Berikut ini adalah kedua spesifikasi HP tersebut. Yang keempat ada Tecno Spark 30 Pro. Smartphone ini dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Dari segi dapur pacu, Tecno Spark 30 Pro mengandalkan chipset MediaTek Helio G100 yang dibuat dengan proses 6 nanometer. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, menyediakan kinerja yang cepat dan lancar untuk multitasking dan aplikasi berat. Ponsel ini dilengkapi kamera utama 108MP, kamera selfie 13MP, juga siap memanjakan pengguna yang hobi selfie atau melakukan video call dengan kualitas gambar yang baik.
Kapasitas baterai 5000 mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Samsung A16 5G. Galaxy A16 5G hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci yang menawarkan refresh rate 90 Hz. Dari segi performa, Galaxy A16 5G memiliki dua varian prosesor tergantung pada region penjualannya. Untuk versi Amerika dan Korea, smartphone ini dibekali dengan Exynos 1330 yang dibuat dengan teknologi 5 nanometer. Sedangkan versi global termasuk Indonesia menggunakan MediaTek Dimensity 6300. Samsung menyediakan pilihan memori internal 128GB dan 256GB dengan RAM yang juga variatif antara 4GB dan 8GB. Kamera utama 50MP disertai dengan kamera ultrawide 5MP dan sensor depth 2MP untuk selfie kamera depan 13MP. Bisa diandalkan untuk menghasilkan gambar yang jernih dan natural. Kapasitas baterai 5000 mAh dan dengan dukungan pengisian cepat 25 Watt. Menariknya, ponsel ini akan dapat pembaruan OS Android sampai 6 kali sehingga ponsel ini cocok jangka panjang sehingga A16 bisa terus mendapatkan Android 20. Yang keenam ada Tecno Spark 30C 5G. Tecno Spark 30C 5G dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang responsif dan lancar. Ukuran layar yang besar ini ideal untuk menikmati konten multimedia dan bermain game dengan lebih nyaman. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang dibuat dengan proses 6 nanometer. Smartphone ini hadir dalam dua pilihan memori internal 64GB dan 128GB. Dengan RAM 4GB yang cukup untuk menjalankan aplikasi sehari-hari dan beberapa tugas ringan secara bersamaan. Dalam hal fotografi, Tecno Spark 30C 5G memiliki dua kamera belakang dengan sensor utama 48MP dan sensor kedua 0,08MP yang mendukung depth sensing. Kamera depan 8MP menjamin selfie yang cerah dan jelas. Kapasitas baterai yang besar 5000 mAh, dukungan pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Realme GT 7 Pro. Dengan layar OLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz LTPO, Realme GT 7 Pro memberikan pengalaman visual yang tajam dan sangat responsif. Di bawah cupnya, Realme GT 7 Pro ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite atau kita sebut Snapdragon 8 Gen 4. Chipset 3 nanometer yang menawarkan kinerja yang sangat cepat dan efisien. Dengan pilihan RAM 12GB hingga 16GB dan penyimpanan internal dari 256GB hingga 512GB. Aspek fotografinya tak kalah impresif dengan 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50MP. Kamera utama dilengkapi dengan OIS, ultra wide dan periskop tele yang mendukung zoom optik 3 kali. Realme GT 7 Pro juga menawarkan kapasitas baterai yang besar 6000 mAh dengan teknologi 120 Watt fast charging. Dijadwalkan debut di Cina pada Oktober dan kemungkinan akan tersedia di Indonesia sekitar Desember atau Januari. Realme GT 7 Pro menetapkan standar baru untuk smartphone high-end. Yang kedelapan ada Redmi Note 14 Pro 5G Series. Kedua model Redmi Note 14 Pro Series menampilkan layar OLED curved 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Redmi Note 14 Pro 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, sementara Note 14 Pro Plus 5G menggunakan Snapdragon 7S Gen 3. Seri ini hadir dengan pilihan memori internal yang luas 256GB atau 512GB dan RAM besar 12GB atau 16GB. Pada Redmi Note 14 Pro 5G terdapat konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari 50MP utama, 8MP ultra wide, dan 2MP sensor kedalaman. Sementara itu, Note 14 Pro Plus 5G mengambil langkah lebih jauh dengan menambahkan lensa telefoto 50MP. Kedua varian menawarkan kamera selfie 20MP yang cemerlang untuk self-portraits dan video call.
Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Sedangkan Note 14 Pro Plus 5G memiliki baterai yang lebih besar 6200 mAh dengan kemampuan pengisian super cepat 90 Watt. Berikut ini kedua spesifikasi HP tersebut. Yang kesembilan ada Redmi Note 14. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED FHD Plus 6,67 inci yang menampilkan desain flat modern dengan refresh rate 120 Hz yang responsif. Tingkat kecerahan yang maksimal mencapai 2100 nits, memastikan bahwa layar tetap jelas dan mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari yang terik. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang dibangun pada proses 4 nanometer oleh TSMC, Redmi Note 14 5G menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Dengan pilihan RAM 6GB, 8GB, atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Smartphone ini siap menangani tugas multitasking dengan lancar serta menyimpan sejumlah besar data tanpa kesulitan. Pada sektor fotografi, Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 yang memiliki OIS kamera makro 2MP. Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 16MP yang menangkap detail wajah dengan baik. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ke-10 ada Huawei Pura 70 Ultra. Huawei Pura 70 Ultra hadir sebagai salah satu smartphone flagship terbaik dengan layar LTPO OLED 6,8 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, menghasilkan tampilan yang sangat halus dan responsif. Didukung oleh prosesor Kirin 9010 fabrikasi 7 nanometer, smartphone ini menawarkan performa cepat dan efisien cocok untuk multitasking berat dan gaming. Pura 70 Ultra dilengkapi dengan pilihan memori internal 512GB hingga 1TB serta RAM sebesar 16GB memberikan ruang penyimpanan besar dan performa multitasking luar biasa. Kamera belakangnya memiliki konfigurasi triple 50MP, 50MP telefoto dan 40MP ultra wide. Untuk selfie terdapat kamera depan 13MP yang mampu menghasilkan gambar jernih. Dari segi daya, smartphone ini dibekali dengan baterai 5200 mAh yang mendukung pengisian cepat 100 Watt dengan kabel dan 80 Watt secara wireless charging. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Kami ketinggalan satu lagi HP Infinix. Ternyata HP yang satu ini telah masuk sertifikasi TKDN Indonesia, yaitu Infinix Hot 50 Pro Plus. Dengan layar AMOLED Curve 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, Infinix Hot 50 Pro Plus memberikan tampilan yang imersif dan responsif. Layar melengkung memberikan kesan premium dan pengalaman visual yang lebih menyeluruh, cocok untuk menikmati multimedia dan gameplay yang lancar. Dari segi performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 memori besar dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kamera belakang utama 50MP didukung oleh sensor makro 2MP memungkinkan pengambilan gambar detail yang tajam. Untuk selfie dan video call, kamera depan 13MP menawarkan gambar yang jernih dan cerah. Kapasitas baterai 5000 mAh, dukungan pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang terakhir ada Vivo X200 Pro. Layar Vivo X200 Pro menampilkan panel LTPO AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Dengan kecerahan maksimal hingga 5000 nits, layar ini menjanjikan visibilitas yang luar biasa bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dari segi performa, Vivo X200 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9400 yang dibuat dengan proses fabrikasi 3 nanometer. Fotografi adalah salah satu kekuatan utama Vivo X200 Pro dengan konfigurasi 3 kamera belakang yang mencakup sensor utama 50MP dengan OIS, periskop telefoto 200MP yang luar biasa, dan kamera ultra wide 50MP dengan optik Zeiss. Kamera depan 32MP juga sangat mumpuni untuk selfie dan video call dengan kualitas tinggi.
Untuk daya tahan Vivo X200 Pro dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 6000 mAh yang mendukung pengisian cepat 100 Watt dan 50 Watt wireless. Ponsel ini akan rilis di Cina dulu pada Oktober, masuk Indonesia kemungkinan akhir tahun atau tahun depan. Itulah beberapa bocoran tentang smartphone TKDN yang akan segera hadir di Indonesia dengan berbagai fitur menarik dan spesifikasi canggih yang ditawarkan, masing-masing memiliki keunikan tersendiri.